ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العلي العظيم. Itu salah satu kisah yang ada di surah Al-Kahfi. Insya Allah kita bisa hafal surat Al-Kahfi. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam dan hari Jumat, maka dia terhindar dari fitnah Dajjal. Itu yang baca. Gimana yang hafal? Udah hafal, otomatis kalau menghafal Quran kan kudu dijaga. Kalau ngapalin mah gampang. Ibu-ibu juga cepet ngapalin, bapak-bapak juga. Jagainnya yang rada apa? Yang rada sulit. Tapi insya Allah jagainnya itu kalau kita sering ulang-ulang, kita minta sama Allah, insya Allah hafalan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, ini surat ngasih pelajaran yang begitu besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 32. Wadrib lahum, dan berikanlah atau jadikanlah lahum buat mereka. Maksudnya buat mereka di sini buat orang-orang beriman dan buat orang-orang kafir. Jadi ini nasihat buat kita semua. Mathalar rajulaini, tentang suatu perumpamaan pernah hidup di suatu masa rajulaini. Ada dua orang apa? Laki-laki. Sambil ngelihat Quran enak. Ya salam bilang dulu, ya salam gitu ya. Kalau ceramah pakai ya salam. Nah, itu nama Allah. Ya salam, Maha Penyelamat. Insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Ini kisah ada di Quran, jadi kita enak. Ada apa? Ada dua orang laki-laki. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kita berikan kepada yang salah satunya, kan ada dua orang nih. Kita berikan kepada yang salah satunya, dan yang salah satunya ini adalah yang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dua kebun. Allah kasih apa? Dua kebun anggur. Anggur kan mahal. Dua kebun anggur yang mana kebun itu dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Penghasilan yang luar biasa. Bahkan di antara dua kebun itu ada ladangnya lagi. Kita kalau zaman dulu mungkin gandum lah gitu. Menghasilkan apa? Makanan pokok.
Ya, udah paham nih. Jadi semua yang di dunia ini ujian. Orang dikasih miskin, ujian. Dikasih kaya, ujian. Dikasih bodoh, ujian. Dikasih pintar juga, ujian. Semuanya ujian. Si miskin jangan sampai menggadaikan akidahnya, harus tetap sabar menjalani hidup. Yang kaya juga jangan sampai mempergunakan kekayaannya kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ujian. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati. Jadi ada dua orang laki-laki yang kafir ini justru diberikan dua kebun sama Allah. Bahkan Allah katakan di ayat selanjutnya, ayat 33 ya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Walam tadlim minhu syai'a. Bahkan kebun itu tidak pernah dizolimi. Artinya dikurangi. Buahnya banyak terus. Dan yang lebih istimewa lagi, wa fajjarna khilalahuma nahara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita kasih tuh di antara dua kebun itu, kita kasih apa? Kita kasih sungai yang mengalir air. Ya salah, kebayang nggak? Gimana nih kebun mahalnya nih? Tiap panen nggak pernah kurang, anggur, korma, gandum, airnya jernih banyak di antara dua kebun itu, ngalir terus tuh air. Ya salah. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman dulu kan orang kaya kan berkebun, kalau zaman dulu belum ada sistem gedung-gedung begini, usaha-usaha pakai apa istilahnya, media online belum ada. Punya kebun berarti orang fulus. Ya salam. Lanjut ayat berapa sekarang? 34. Ini kisah ada di Quran. Jadi saya sendiri lagi dengerin, pelajaran buat kita semua lah. Insya Allah kita jangan sampai cilaka. Bukan lagi celaka loh. Cilaka. Jangan sampai kita apa? Cilaka. Beda antara celaka sama cilaka. Kalau celaka biasa, kalau cilaka gimana? Sama kayak bedanya susah sama susah. Nah, kan itu udah beda tuh. Kalau susah biar, kalau susah gimana? Nah, makanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat berapa sekarang? 34. Wa kana lahu thamar. Dan si orang kafir ini dia mendapatkan dari dua kebunnya itu thamar, buah-buahan yang sangat banyak. Wa kana lahu thamar. Dia dapetin buah-buahan yang sangat banyak. Thamar adalah kata jamak dari tamratun. Jadi salah satu kata jamak juga, thamar. Wa kana lahu thamar, dia punya buah-buahan yang sangat banyak. Jadi Bapak Ibu udah bayangin kan nih? Pemilik dua kebun yang besar ini, buah-buahannya banyak apa semuanya. Cuman sayang satu. Sayang. Dia sombong. Dia apa? Sombong. Faqala li sahibih. Bahkan kesombongannya ini sudah diikrarkan, bukan lagi masih bahasa di dalam hati, orang belum ada yang tahu nih. Tapi ini sudah di apa? Diikrarkan. Kayak Firaun mengikrarkan, ana rabbukumul a'la, kata Firaun.
aku Tuhan kamu paling tinggi. Ikrar ini bahaya nih. Faqala li sahibi, dia bilang sama temennya orang beriman, tapi nggak punya harta sebanyak dia. Dan jangan sekali-sekali menganggap bahwa orang yang dicintai oleh Allah patokannya pada harta dan jabatan. Jangan tuh. Jangan berpikir gitu. Jangan. Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in, Rasulullah kirim salam kepada beliau, Sayyidina Umar suruh minta doa. Bahkan ada riwayat juga Sayyidina Ali. Emang orang kaya? Bukan. Tapi enggak semua juga orang kaya sombong. Ada juga orang kaya yang diangkat derajatnya, kayak sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Jadi itu nggak bisa jadi patokan. Patokannya iman dan amal saleh. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh. Dia berkata kepada kawannya ketika dia lagi ngobrol sama temannya. Artinya dia mengikrarkan ini di hadapan orangnya. Dia bilang begini, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya dari kamu. Kamu beriman, ahli ibadah, tapi kalah hartanya. Wa a'azzu nafara, pengikut ana mulia semua, kuat semua. Maksudnya siapa? Keluarganya, yang kerja sama dia, semuanya orang-orang yang bagus-bagus rezekinya, makmur lah begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat sombong. Kenapa dia bisa begini nih? Kenapa dia bisa begini? Karena dia merasa dia dapat ini dari hasil usahanya. Kalau dia merasa ini semua pemberian Allah, bisa begini nggak kira-kira? Ibaratnya kalau dulu almarhum Kiai Haji Jaiduddin MZ sering tuh menyampaikan bahwa belajar gitu deh sama tukang parkir, kan gitu bahasanya. Almarhum itu terkenal, itu sering diulang-ulang ceramah. Belajar deh sama siapa? Tukang parkir. Memang ada tukang parkir yang sombong? Alphard parkir, BMW parkir, sombong nggak dia? Ya bukan punya dia. Apa yang dia mau sombongin? Terus dia jagain lagi tuh mobil. Nggak boleh sampai ketabrak mobil lain atau gimana. Dijagain dalamnya isinya. Dan tukang parkir itu, tambahan lagi nih ya, tukang parkir itu paling seneng kalau barangnya diambil sama orangnya. Makin sering barangnya diambil sama orangnya, makin seneng. Itu tambahan tuh ya. Bener gak? Kalau mobilnya parkir keramaan, dia kurang demen tuh. Tapi kalau mobilnya sering parkir, jalan, dia makin demen gak? Tukang parkir makin demen gak? Berarti makin dapat apa ya? Bayaran banyak, kan gitu. Nah, antum begitu dah. Iya gak? Allah kasih titipan, keluarin lagi, kasih titipan, keluarin lagi. Jadi bayarannya nanti banyak. Maksudnya di akhirat. Ya salam, bilang ya salam, ya salam. Dia seneng deh. Kalau yang parkir banyak seneng. Subhanallah, sekarang teorinya begitu juga. Ini yang kerjaan apa? Yang ojek online apa semua, ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya, mereka tuh lebih seneng dapat orderan banyak tapi nggak jauh-jauh gitu. Tapi banyak gitu. Kan gitu ya. Ternyata ada bonusnya. Kalau yang jauh-jauh dia cuma ngambil berapa orderan, kecil dia dapat. Jadi kalau yang deket-deket tuh makin banyak orderan makin. Nah begitulah titipan itu.
masalah titipan itu. Ya salam. Ya apa yang kita mau sombongin, ini punya Allah semua. Kita cuma dititipin. Dan ayat 35-nya. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi." Dia masuk ke kebunnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Artinya dia menzalimi dirinya sendiri, menurut tafsirnya adalah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat Sayyidina Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan berbuat kesyirikan kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah kezaliman yang teramat sangat besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia zalim. Dia menyombongkan dirinya. Dia melupakan Al-Mun'im. Sang Maha Pemberi nikmat dia lupakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banggakan hasil usahanya itu. Para hadirin, kemudian dia berkata lagi, qala, dia berkata lagi, si kafir ini berkata lagi, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Saya menyangka, atau bisa dikatakan adzunnu kan menyangka ya, saya menyangka. Saya menyangka atau saya kira tidak akan binasa kebun ini untuk selama-lamanya. Ada kan orang modelnya begitu. Harta gue sih nggak bakal habis sampai 7 keturunan. Atau kalau bukan dia yang ngomong, setan yang ngomong. Setan itu bisa dari bangsa jin, bisa dari manusia. Wah, ente beruntung pak, harta ente banyak begini, 7 keturunan juga kagak habis. Ini setan ini. Ini lagi jadi setan. Ente lagi didatengin setan itu. Itu yang ngomong gitu tuh setan. Tapi ada. Kalau ente iyakan, waduh, bisa bahaya nih. Nanti ini masalahnya bukan cuma antum. Antum anak keturunan antum nanti kurang butuh Allah jadinya karena merasa sudah aman. Na'udzubillah min. Padahal Allah bisa habiskan harta seseorang sekejap. Bukan lagi 1 menit deh. Sekejap. Dicabut nyawanya habis sudah. Atau datang bencana besar hancur semuanya langsung. Apa yang sulit bagi Allah? Menarik amanah yang diberikan kepada hamba. Ya salam. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Nah ini gunanya kita ngaji ini, apalagi pakai ayat Quran nih, mantap jadi kita. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Saya kira nggak bakal hancur harta saya. Sama kayak orang bisnisnya lagi lancar. Udah sistem udah jalan. Dia lepasin aja, nggak bakal hancur udah bisnis sana. Bisnis yang diperluin banyak orang kok. Padahal sekejap Allah bisa hancurkan. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi nggak boleh punya omongan itu. Kita nggak boleh punya omongan itu. Bukan hanya harta, termasuk kesehatan. Anak baru check up anak. Bagus, jantung bagus, otak bagus, semua bagus. Nggak bakal sakit anak. Tapi, pernah dengar cerita si itu kan? Siapa?
Siapa musuhnya? Namrud. Cuma dimasukin apa sama Allah? Nyamuk. Masuk dari telinganya nyamuk. Di dalam hidup tuh nyamuk. Sampai dijedot-jedotin kepala. Namrud nggak pernah sakit. Sekali masuk nyamuk sampai mati dia. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma adunnu an tabida hadhihi abada. Kemudian ayat 36. Wa ma adunnu as-sa'ah qa'imah. Dan saya kira kiamat tuh nggak ada. Saya kira tidak datang itu kiamat itu. Kata orang kafir nih, pemilik kebun. Emang kadang-kadang ini kalau orang lagi datang sombongnya, ya Allah, dia merasa kekuasaan dia besar, harta dia banyak. Nggak demen dia diceritain kematian sama orang, nggak demen dia. Nggak boleh orang cerita kiamat. Gayanya udah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin. Padahal yang paling banyak selamat di akhiratnya itu yang takut akhirat. Jadi kalau kita pernah nangis di dunia, takut nanti kuburan gimana, neraka gimana, itu insya Allah pada selamat. Tapi kalau yang nggak punya rasa takutnya ngeri. Kemudian ada kalimat begini. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun aku kembali nanti kepada Tuhanku, pasti aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggal dan keadaan yang lebih baik dari ini. Hati-hati. Ini kadang penyakit menggandrungi orang-orang yang lupa Allah. Dia merasa di dunianya dia dikasih ganteng, dikasih cantik, pastinya aneh ini lebih dicintai Allah. Buktinya aneh di wajah aneh lebih ganteng dibanding Nuh. Atau dia dikasih harta sama Allah lebih sehingga dia merasa saya lebih dicintai Allah dibanding yang nggak dikasih harta sebesar saya. Dia dikasih jabatan, saya dikasih sama Allah kecintaan melebihi buktinya yang dikasih jabatan saya. Jangan begitu. Nggak bisa begitu patokan. Nah ini kan dia bilang wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau nanti memang sekiranya nih emang kematian tuh ada dan orang bakalan bangkit kembali kepada Allah, pastinya anak lebih dari ini. Di dunia aja anak dikasih sama Allah lebih banyak. Astagfirullahaladzim. Ini membahayakan, nanti dia akan lalai. Dia nanti nggak punya rasa tanggung jawab dengan amanah yang sedang Allah berikan kepadanya. Wa iyadzubillah. Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dulu ada kejadian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada namanya Al-As bin Wa'il. Namanya siapa? Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini dia pernah ngutang sama Khabbab bin Al-Arad.
Dia ngutang sama Khabbab bin Al-Arat. Tahu nggak Khabbab? Khabbab sahabat Nabi. Al-As bin Wa'il ketika itu kafir, ngutang pedang. Dia Khabbab bin Al-Arat ini radhiyallahu taala anhu itu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia tukang bikin pedang. Dibeli pedangnya sama Al-As bin Wa'il. Dibeli pedangnya sama siapa? Al-As bin Wa'il. Ketika dibeli, tapi nggak dibayar. Karena nggak dibayar, Khabbab nagih. Aneh. Al-As bin Wa'ilnya kafir. Ditagih. Aneh. Duitnya, bayar dong. Kata Al-As bin Wa'il, tar. Di akhirat aneh bayar. Aneh aja di dunia ini dikasih lebih kaya dibanding ente kok. Aneh di akhirat bisa lebih kaya dibanding ini. Penyakit. Padahal dia nggak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kejadian ini turun ayat di surah Maryam ayat 77. Sebab kejadian ini nih tadi cerita Al-As sama Khabbab nih. Saya lagi keluar sedikit. Benerangin tadi ayat. Turun surat apa? Maryam ayat 77. Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Dan ia mengatakan, pasti aku diberikan harta dan anak. Maksudnya nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi paham ya? Luar biasa ya. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Hati-hati. Mohon maaf. Di dunia ini ada orang dikasih jasadnya sempurna. Ada orang diuji sama Allah. Matanya tidak melihat. Atau diuji sama Allah telinganya tidak mendengar. Diuji sama Allah kakinya tidak bisa berjalan. Bisa jadi mereka lebih dicintai oleh Allah. Kita nggak bisa patokan sama kelebihan kita di dunia. Soal kecintaan Allah terhadap kita. Ya salam bilang, ya salam. Nah sekarang orang mukmin ini nasehatin temennya nih. Yang nggak beriman sama Allah dia nasehati. Temennya kan tadi ngomongnya aneh lebih berharta. Pengikut aneh lebih kuat. Kemudian dia bilang lagi apa tadi? Nggak bakal hancur anak punya harta. Kemudian dia bilang lagi, kiamat nggak bakal. Kalaupun nanti bangkit di kiamat, aneh pasti lebih kaya dibanding ini. Buktinya aneh lebih disayang sama Tuhan dibanding ente. Na'udzubillahi min. Ayat 37 sekarang. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Sekarang berkata nih temennya, dan dia dalam keadaan berbincang-bincang waktu itu nih. Jadi yang mukmin sekarang ngomong, yang beriman ngomong. Akafarta billadhi khalaqaka min turab? Apakah kamu ingkar terhadap Tuhan, terhadap Rabb, terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Khalaqaka min turab, yang mana Allah telah menciptakan kamu dari debu. Turab, debu.
Manusia asalnya itu dari debu. Makanya manusia pertama itu namanya siapa tuh? Nabiullah Adam. Adam. Kenapa namanya Adam? Khuliqa min adimil ardi. Karena dia diciptakan dari permukaan tanah. Jadi dari debu-debunya ya. Kita itu bukan dari tanah yang di dalamnya, bukan dari permukaan. Semua debu dicampur, ini yang permukaan-permukaan ini dicampur, dibawa ke atas sama malakul maut, kecampur air di awan, sama awan kecampur air ke atas begitu, jadi akhirnya jadi tanah yang saling menyatu. Khalaqaka min turab. Apakah kamu ingkar kepada Allah yang menciptakan kamu? Awalnya itu dari debu, tsumma min nutfatin, kemudian dari apa? Dari air mani yang hina. Tsumma sawwaka rajula, kemudian menjadikan kamu seorang laki-laki. Menjadikan kamu sekarang orang laki-laki yang sehat, yang hebat, yang kaya. Ini Allah semua ini. Ente mau ingkar. Masalah nih, mengingkari sang pemberi nikmat ini fatal kesalahannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ingkar. Makanya kita mau sholat, kita mau ngaji, ini menunjukkan kita nggak mau ingkar sama Allah. Bahwa ini semua memang nikmat ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan tentang hal ini, saya jadi ingat itu surat apa? Ar-Rahman ya. Ada kalimat diulang-ulang di surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu diulangnya? 31 kali. 31 kali. Maka nikmat mana lagi yang kamu berdua? Jangan kurang terjemah. Orang ngomongnya kamu doang. Kan kuma di situ. Bukan ka. Fabi ayyi ala'i rabbi kuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kuma, kamu berdua. Nikmat mana lagi yang kamu berdua dustakan? Saya baca di tafsirnya itu, di antara tafsir Al-Jalalain, kuma di situ ternyata kamu berdua itu maksudnya kamu berdua, satu adalah bangsa jin, dua bangsa manusia. Jadi kalau ditafsirkan, nikmat mana lagi yang kamu dustakan wahai jin dan manusia. Jadi bukan manusia, wahai jin dan manusia. Kuma, kamu berdua. Jin dan manusia. Surah ini surah Makkiyah. Diriwayatkan oleh Sayyiduna Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kami surah Ar-Rahman. Kemudian setelah membacanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabatnya. Kenapa kalian diam saja ketika aku bacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kenapa diam saja, kata Rasulullah? Bangsa jin, kata Nabi SAW, ketika aku bacakan surah Ar-Rahman kepada mereka, begitu masuk di ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu bangsa jin menjawab, kata Rasulullah, la bi syai'in min ni'amik rabbana nukadzibu falakal hamd. Jadi Nabi ngingetin sahabatnya, dijawab dong. Bangsa jin jawab waktu dibacain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata bangsa jin la bi syai'in, maksudnya jin yang muslim ya, la bi syai'in
min ni'amika rabbana nukadzibu. Maksudnya, wahai Tuhan kami, tidak ada satupun nikmat dari nikmat-nikmat pemberianmu yang kami dustakan. Kami akui semua darimu. Falakal hamdu, bagimu segala puji ya Allah. Jadi kita kalau baca surat Ar-Rahman itu mesti dijawab. Bagusnya dijawab. Kalau dalam sholat kan nggak bisa jawab pakai lisan, minimal qalb. Kami mengakui semua nikmat darimu ya Allah, bagimu segala puji, minimal hatinya ngomong begitu. Ya kalau diucapin bahasa Indonesia kan batalin sholat. Kalau di luar lagi antum baca sendiri, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, boleh antum jawab, ya Allah kami akuin semua nikmat darimu ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Lanjut lagi, boleh ya. Minimal tidak dengan lisan, minimal dengan qalbu. Kalau di sholat lisan jangan sama sekali, karena kalau pakai lisan membatalkan sholat. Ya salam. Jadi ingkar terhadap sang pemberi nikmat ini kesalahannya fatal ini. Kesalahannya fatal. Kemudian lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi dialah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku, dan aku tidak menyekutukan dengan Tuhanku sesuatu apapun. Walaula idz dakhalta jannatak. Artinya begini, dan mengapa tidak waktu kamu itu masuk ke dalam kebunmu itu, kulta, kamu mengatakan, Masya Allah, la quwwata illa billah, intarani ana aqalla minka mala wa walada. Jika kamu melihat bahwa aku lebih sedikit harta dan anaknya dibanding kamu. Maksudnya si orang mukmin ini nasehatin yang kafir, ente dikasih sama Allah harta anak yang lebih banyak dibanding ana, dan ente tahu ana lebih sedikit dapatnya dibanding ente. Kenapa ente tidak bersyukur dengan kalau ente masuk kebun ente katakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi jangan ente ana a'azzu minka, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Jangan ngomong begitu dong. Jangan malah ngomong ana lebih kaya, ana ini. Jangan, bilangnya apa? Masya Allah, la quwwata. Jadi kan kita nggak punya apa-apa. Semua orang lahir di muka bumi ini harta satu benang nggak ada nempel di badannya. Kok mau fulus? Satu benang nggak nempel di badannya. Semua lahir di muka bumi ini dalam keadaan oryanan, tidak ada pakaian, tidak ada. Nah, ini penting, ini ilmu nih. Jadi gini, misalnya antum ada motor, antum kagum nih dengan pemberian ini dari Allah. Masya Allah, la quwwata. Ini kehendak Allah nih. Ya kan? La quwwata, tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah punya ini. Ente punya rumah sekarang udah nggak ngontrak misalnya. Ente masuk, Masya Allah, la quwwata. Akui, nikmat dari Allah diakui. Masya Allah, la quwwata. Ente ngeliat perusahaan ente makin hari makin besar. Masya Allah, la quwwata. Ente ngeliat rumah ente besar, bagus, indah. Ente masuk kamar ente, Masya Allah, la quwwata. Nah, begitu kalau nggak mau hancur, ya kan?
Kalau di Hadramut, waktu saya belajar di Hadramut tuh rumah-rumah kan ditulis ini depannya. Masya Allah, ada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku Allah. Atau minimal Masya Allah. Ya salam, bilang ya salam. Masya Allah. Karena fatal nih, saya ulangin lagi, fatal nih, saya ulangin lagi, fatal. Lupa kepada pemberi ini. Udah, kesalahannya nanti bererot tuh ke belakang. Bererot salah. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada." Jangan salah seorang di antara kamu berani mengatakan, besok saya pasti melakukan ini. Kecuali dengan kata insya Allah. Kalau Allah kehendak. Ya kan? Wadhkur rabbaka idza nasita. Ingat kepada Tuhanmu ketika kamu lupa. Jangan sampai lupa Allah. Ya. Semoga Allah ampunin dosa. Orang mau celaka ingat Allah nggak jadi celaka. Orang mau bangkrut ingat Allah nggak jadi bangkrut. Orang mau berantakan hidupnya ingat Allah nggak jadi bangkrut. Rumah tangga mau pecah, mau hancur, mau pada cerai, ingat Allah. Semuanya ingat Allah, nggak jadi cerai, nggak jadi bubar, nggak jadi. Kuncinya apa? Ingat Allah. Ingat Allah, kita dilihat Allah, kita dipandang Allah, kita kembali ke Allah. Sebenarnya orang curhat, mau curhat apapun sebenarnya jawabannya cuma satu. Ingetin dia ke Allah, kelar urusan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fi ghar Thur, di goa kecil. Namanya Goa Thur. Orang kufar udah di muka goa semua, itu kan goanya kecil di bawah gitu. Jadi bangsa itu orang kafir ngelihat kakinya aja, ngelihat kakinya dia sendiri aja, dia akan ngelihat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Sayyidina Abu Bakar sampai nangis. Karena yang dipikirkan bukan keselamatan dirinya, akan tetapi keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah katakan sama Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, nggak usah nangis. Sungguhnya Allah bersama kita. Langsung Sayyidina Abu Bakar hentikan tangisannya dan meyakini pertolongan Allah. Nggak kena. Akhirnya dikasih sarang laba-laba. Dalamnya ada burung bertelur. Kata ulama, sekiranya Sayyidina Abu Bakar tidak mengikuti nasihat Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar ketangkep, Rasulullahnya enggak. Tapi waktu itu Sayyidina Abu Bakar langsung tenang. La tahzan, innallaha ma'ana. Nabi Musa dikejar Fir'aun, udah enggak ada jalan. Kalla, innama iya rabbi sayahdin. Enggak bisa Fir'aun ngejar kita. Bersama anak Allah. Selesai. Ini orang sekarang ngelah ngeluh. Tahap. Susah nih. Antum ini hamba. Apalagi antum ini seorang muslimah. Ar-Razzaq wallah, pemberi rezeki siapa? Allah. Bangun aja malam, minta salat yang benar. Rapiin deh diri, tinggalin semua dosa, taubat dah. Kagak ada apa-apa. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya salam, bilang ente bilang ya salam dong. Anda selesaiin ya. Nanti gampang lah pertanyaan, yang penting ini nih materinya. Kemudian jadi ingat ya, kalau kita masuk rumah kita jangan lupa ngomong apa? Masya Allah.
ente ngeliat perusahaan ente ngeliat kerjaan ente, masya Allah, la quwwata. Jadi supaya nggak hancur. Terus si orang mukmin ini memberikan apa ya? Memberikan kepada si kafir ini adalah apa? Semacam nasihat lebih tegas lagi. Dia bilang begini, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik, maka semoga Tuhanku Allah dengan berkah ketauhidanku, dengan berkah keimananku kepadanya dan ketaatanku kepadanya, aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku yang lebih bagus dibanding, yang lebih baik dibanding kebun kamu. Di tafsirnya maksudnya dia minta urusan apa? Akhirat. Dia minta apa? Dia minta kebun apa? Akhirat, maksud jannah. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengirim ketentuan kepada kebun kamu, husbanan. Maksudnya husbanan itu artinya petir. Minas sama, dari langit. Fatusbiha sa'idan zalaqa, sehingga kebun kamu itu menjadi tanah yang licin. Maksudnya si orang mukmin ini kepengen temannya sadar. Mudah-mudahan nanti ente disadari. Jadi kalau udah kebun ente licin baru sadar. Au yusbiha ma'uha ghauran, atau air yang ada di kebun kamu itu surut ke dalam tanah. Artinya ghauran ini adalah maksudnya airnya tuh kekeringan. Au yusbiha ma'uha ghauran, ini air sungainya habis nih, surut ke dalam tanah. Falan tastati'a lahu talaba, maka kamu tidak akan bisa lagi mendapatkan air itu untuk selamanya. Falan ya, lan itu kan tidak akan sudah sampai kiamat. Tastati, kamu bisa, lahu talaba, untuk mendapatkan air itu lagi. Subhanallah, kejadian datang bencana besar, hancur kebunnya, langsung tanahnya benar-benar licin. Jangankan mau nanam apa lagi, tanahnya licin. Atau orang mau nginjak tanahnya susah, mau jalan di tanah itu udah susah, gimana mau nanam? Nah, disinilah dikisahkan ayat 42 ya. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dan buah-buahan itu diliputi maksudnya berbagai macam musibah sehingga binasa itu, hancur semua buah-buahan, mati semua buah-buahan. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya, artinya karena menyesal dan kecewa, membolak-balikkan kedua tangan, menyesal, kecewa. Wa hiya khawiyatun ala urushiha ala ma anfaqa fiha,
terhadap biaya yang dia keluarkan, ala ma anfaqa fiha, terhadap modalnya gitu. Kalau orang bisnis nih hancur, yang disesalin kan, wah udah keluar banyak nih aneh gitu kan, ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusiha. Sedangkan pohon anggur itu roboh berikut penopang-penopangnya, para-paranya tuh kan. Kalau anggur tuh kan ada, anggur tuh kan bukan pohon begini, ada apa? Penyambungnya tuh hancur semua. Wa yaqulu, di situ dia bilang, si kafir ini bilang, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Baru dia nyesel. Aduhai gitu. Kiranya dulu aku tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hancur. Ya masa kita mau kudu hancur baru paham. Semoga kita nggak dihancurin. Semoga Allah kasih kita berkah. Makanya kan saya bilang, fatal lupain pemberi nikmat. Itu sebab kehancuran. Antum tahu Raja Zulkarnain, pernah dengar namanya? Yang menguasai barat sampai timur. Wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Begitu lanjutnya. Zulkarnain, Raja Zulkarnain nguasain dari barat sampai apa? Timur. Dia tadi kerajaan kecil itu. Dia pusing ngelihat ini orang nih, orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang kuasa-kuasa ini, antar raja ini bermain politik sesama mereka, yang korbannya rakyat bawah, perang mulu. Wah, anak hancurin nih semua raja-raja, kata Zulkarnain. Kita perangin semua raja. Perangin supaya semua dalam kekuasaan dia. Setelah dalam kekuasaan dia kan nggak ada perang, udah masyarakat. Itu Zulkarnain. Ada kelebihannya satu. Di antara kelebihannya, banyak kelebihan. Di antara kelebihannya, kalau dia habis menaklukkan satu negeri, tentaranya jumlahnya makin banyak, wilayah makin besar. Nah, kalau ngelihat pasukannya, ngelihat kerajaannya makin besar, dia ngomong, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia Tuhanku Allah. Kemenangan ini dari Allah. Allah sedang mengujiku. Setelah ini aku bersyukur apa aku kufur. Gitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Fathu Mekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Jika datang pertolongan Allah, Nasrullah, jika datang pertolongan Allah dan pembukaan negeri Mekah, artinya Mekah merdeka dari orang kafir itu. Artinya orang kufar, Mekah hancur. Mekah dalam kekuasaanmu. Wa ra'aitan nas, dan kau akan menyaksikan, ya Rasulullah, manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam agama Islam ini berbondong-bondong. Tasbih, kata Allah, bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji padanya, dengan memuji kepada Tuhanmu. Artinya alhamdulillah, wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepadanya. Padahal Nabi nggak ada dosanya, tetap disuruh istighfar. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
Sebenarnya ini nasihat juga buat seluruh sahabatnya supaya jangan lupa bahwa ini bukan hasil perjuangan, tapi hasil apa? Pertolongan Allah. Perjuangan dari memohon rahmat. Dikabarkan waktu masuk itu ke Mekah itu, Rasulullah di atas onta putihnya, beliau tidak jalan paling depan. Sebagaimana para pemimpin kalau menaklukkan satu daerah kan, wah, depan ini dia. Di antara para sahabat. Di atas onta putihnya, di atas onta putihnya, kemudian kepalanya nunduk, nangis, baca surah Al-Fatih, mengingat janji Allah pembukaan negeri Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubin liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Ini Nabi kita Muhammad sebagai penutup ya. Udah habis waktunya. Jam 9. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira, dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang bisa menolongnya selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukanlah orang yang bisa membela dirinya. Enggak ada yang bisa membela diri dari azab Allah. Hunalikal walayatu lillahil haq. Di sanalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wilayah maksudnya pertolongan, al-walayah bukan wilayah. Al-walayah, mohon maaf, al-walayah. Hunalikal walayatu lillahil haq. Dan di sanalah pertolongan itu hanya dari Allah. Wa khairun thawaba. Allah itu sebaik-baik pemberi balasan pahala. Wa khairun uqba, dan sebaik-baik pemberi hukuman. Kemudian nasihatnya ada di ayat 45. Wadrib lahum. Berikanlah perumpamaan kepada mereka. Mathalal hayatid dunia. Perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Kama'in, seperti air. Anzalnahu minas sama. Kami turunkan dari langit. Fakhtalatu bihi nabatul ard. Kemudian air itu bercampur dengan tanah, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang subur sekali. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Maksudnya ada waktu habisnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu hanya perhiasan dunia saja. Wal baqiyatus shalihat. Dan yang kekal itu yang baik-baik. Amal-amal saleh. Ada yang tafsirkan al baqiyatus shalihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Tapi yang paling umumnya al baqiyatus shalihat semua amal saleh. Itu yang jadi kekal. Khairun inda rabbika. Itu yang lebih baik di sisi Tuhanmu. Tawaba pahalanya. Wa khairun amala. Sebaik-baik harapan. Ada orang punya harapan di dunia, harapan saya nanti saya punya rumah 10, harapan saya nindak udah. Harapan saya akhirat saya nanti gimana nih supaya saya masuk surganya Allah. Harapan ya salam, amin. Gak boleh insyaallah. Jadi dari ayat berapa tadi itu bahas? Hah? 32 sampai 46. Insyaallah mudah-mudahan lain waktu ketemu lagi. Jazakallahu khairal jazaa kepada Ustaz Syekh Fikri Thariq yang telah menyampaikan materi kajian duha pada pagi hari ini. Jemaah sekalian, masih ada sisa 5 menit lagi waktu. Kami buka tanya jawab hanya untuk satu pertanyaan. Hanya untuk satu pertanyaan karena waktunya udah jam 9. Tafadhol dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin didiskusikan? Tafadhol, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Berbahagia sekali kita mendengar ceramah Pak Ustadz yang isinya sangat padat dan mantap. Sekarang bagaimana mengimplementasinya dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa hingga ke depannya terdapatlah agama yang kafah sehingga umat artinya
masyarakat kita ini bersatu. Sebab mayoritas kan orang Islam nih Pak Ustaz. Tapi kita Islam itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita dikuasai oleh orang yang hanya jumlahnya sedikit. Bagaimana supaya umat Islam ini bersatu sehingga kita bisa bahagia ke depannya. Saya kira itu aja Pak Ustaz. Mungkin kawan-kawannya Pak Ustaz kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah lah yang menyatukan jiwa-jiwa mereka. Ini waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke mana? Al-Madinatul Munawwarah, bisa menyatu tuh. Kaum Muhajirin, kaum Ansar, wa allafa baina qulubihim. Kata Allah, siapa yang nyatukan? Allah. Bahkan Allah katakan gini, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Sekiranya kau membelanjakan seluruh hartamu di dunia atau seluruh harta yang ada di dunia ini, kau belanjakan untuk menyatukan hati mereka, kamu tidak akan pernah menyatukan. Kamu tidak akan pernah bisa menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang bisa menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Jadi para hadirin dan hadirat, ini nasihat untuk kita semua. Kalau kita menginginkan adanya persaudaraan, persatuan, kejayaan dan lain sebagainya, maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu. Kita taubatan nasuha semuanya. Bangun malam, nangis-nangis, doa, merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang punya cara untuk memberikan kepada kita kesuksesan, memberikan kepada kita kemakmuran. Jalla Jalaluh. Jadi tugas kita sekarang ajak orang ke Allah deh. Ajak orang ke Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu aja. Segenap para hadirin, saya kadang-kadang sering kebayang terus sama bicaranya guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid, hafizahullah wa ra'ah. Beliau bilang begini, jangan sampai dakwah yang kita sampaikan ini ngajak orang ke kita. Kita ini kalau mau dakwah, katanya beliau, ngajak orang kemana? Allah dan Rasul. Jangan sampai kita menggunakan dakwah ini, kita ngajarin Allah dan Rasul, tapi ngajak orang ke kita supaya jadi masa kita, supaya jangan berpikir ke situ. Ajaklah orang ke Allah dan Rasul. Pendakwah kan begitu. Bapak Ibu lihat tuh nabi-nabi di Quran. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah, jangan menyekutukan Allah. Kan kalimat itu aja. Ajak orang ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah. Langsung barokah semua nih. Negeri berkah semua. Kezaliman padam. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Begitu yang hak udah dihidupin, artinya apa yang hak itu? Ya takwa Allah itu. Wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak.
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segera berjamaah.